dari SDN 2 Iramoto. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri ingin mempersembahkan demonstrasi kontekstual sebagai jiwa ketiga kunci dalam kondisi akademik. Selamat menyaksikan. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat sejahtera teman-temanku semuanya. Ibu Lestari dan juga Bu Irawati. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Oke. Sebelum kita ke praktek coaching, perkenalkan saya Ika Fitrianingsih, bertindak sebagai pengamat atau observer, kemudian rekan saya Ibu Wiji sebagai coach dan Ibu Ika Irawati sebagai coaching. Ya, selamat pagi Bu Wiji. Sebelum praktek coaching kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Wiji berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan hari ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Bu. Yang pertama dan akan saya amati adalah alur data untuk praktek coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, semoga nanti akan ada tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Wiji. Nah, itu adalah rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan nanti, ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan saya, yang pertama, kalau boleh tahu Bu Wiji, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan? Untuk kesempatan kali ini pada kegiatan demonstrasi kontekstual kita praktek coaching ini, Bu, yang akan saya kembangkan itu kompetensinya yaitu ada 3, kesadaran penuh, terus pendengar aktif, dan juga yang pertanyaan. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan, ya? Oke. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Yang ingin diobservasi secara spesifik yaitu untuk yang kompetensi pertanyaan berbobot. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot, Bu? Indikator ketercapaian tujuannya nanti itu seperti apa ya, Bu Wiji? Dalam kegiatan hari ini yang saya inginkan dan yang saya harapkan itu adalah satu coach. Saya ingin mengarahkan coach nantinya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan dari beliau. Terus kemudian juga bisa memberikan ide baru atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Wiji. Selamat pagi, bagaimana kepada hari ini Bu Ika? Selamat pagi juga Bu Wiji. Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Wiji kabarnya? Alhamdulillah hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat Bu Ika. Bu Wiji, mohon maaf, bolehkah saya meminta waktunya kalau longgar? Kebetulan saat ini saya sedang menunggu tidak ada pekerjaan. Ada apa ya Bu Ika? Kok kesannya seperti ada unek-unek yang ingin diobrolkan pada hari ini apa? Iya, Bu. Jadi sebenarnya saya ini punya sedikit permasalahan di kelas saya tentang pembelajaran saya. Oke. Oh iya Bu Ika, silakan Bu Ika sampaikan tentang permasalahan yang dihadapi Bu Ika. Mudah-mudahan dengan kita ngobrol hari ini bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Ika hadapi. Baik, begini Bu. Jadi waktu dekat ini kan baru selesai PAS, belum mulai akhir semester. Kemarin itu sebelum anak-anak melaksanakan PAS sangat semangat sekali. Sudah banyak belajar, materi sudah saya berikan semuanya. Kemudian saya sudah berikan kisi-kisi juga. Tapi ternyata setelah melaksanakan PAS hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi nilai-nilainya itu banyak yang rendah. Kemudian ada yang banyak yang masih remedial, artinya di bawah KKN begitu Bu. Jadi saya itu merasa bingung, kenapa ya? Kenapa bisa terjadi? Padahal kan saya sudah memberikan materi sepenuhnya, sudah ada kisi-kisi, sudah semuanya saya berikan, sudah saya fasilitasi, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Oh jadi begitu ya Bu.
nilai-nilai pas dari murid-muridnya Bu Ika sendiri belum sesuai dengan yang Bu Ika harapkan. Kalau boleh tahu nilainya seperti apa ya yang Bu Ika harapkan dari murid-murid Bu Ika sendiri? Begini, sebenarnya kan saya kan di sebagai guru kelas di kelas 5, saya mengambil semua mata pelajaran kecuali PJOK dan juga pendidikan agama. Jadi mulai dari matematika, bahasa Indonesia, PPKN kan sudah saya ajarkan di kelas gitu. Kemudian untuk pelajaran yang seperti matematika, bahasa Indonesia itu saya yakin nilainya cukup bagus. Tapi ada salah satu mata pelajaran itu karena anak-anak ini sudah menjalankan kurikulum merdeka, jadi ada satu pelajaran yang digabung itu IPA, ada IPA dan IPS digabung menjadi satu satuan pelajaran begitu. Jadi nilai itu yang sampai saat ini itu nilainya sangat jauh dari yang saya harapkan. Jadi karena yang nilai IPA itu tadi ya Bu, karena memang sekarang kan penggabungan kurikulum merdeka antara IPA dengan IPS ada penggabungan jadi tidak seperti yang dulu. Kemudian menurut Bu Ika sendiri, kira-kira yang membuat nilai pas murid-murid Bu Ika itu kurang seperti apa Bu? Terus tidak seperti yang Ibu harapkan itu, menurut Bu Ika kira-kira apa yang membuat nilai itu? Kebetulan kita diskusikan dengan Biji ya. Jadi sebenarnya kemarin itu saya sudah mengobrol dengan anak, sudah sharing ke beberapa anak gitu. Kemudian jawaban mereka itu kesulitan untuk mengingat materi-materinya karena nilai itu materinya terlalu banyak. Karena kan gabungan tadi ya dari pada IPS dijadikan satu modul satu pelajaran, banyak materi yang harus dihafalkan, banyak materi yang harus diingat. Kemudian mereka juga kurang persiapan dan kurang fokus ketika mengerjakan soal-soal PAS. Jadi dari yang bisa saya tarik kesimpulannya berarti di sini yang menjadi kurang maksimal nilainya adalah faktor lupa, kurang persiapan dan kurang fokus dalam mengerjakan tugas ya Bu, begitu. Dan juga memang beban kurikulum. Menurut Bu Ika, dari semua itu strategi apa yang akan Bu Ika lakukan agar membuat nilai dari murid-muridnya Bu Ika sendiri bisa maksimal atau bisa lebih dari KKM? Jadi saya mencerahkan ini Putri, mungkin saja ya yang selama ini belum saya cerahkan itu mungkin saya belum bisa memahami atau mengetahui manajemen waktu belajar anak-anak. Jadi ketika di sekolah itu waktunya hanya belajar di jam pelajaran saja. Di luar itu ketika di rumah mereka mungkin lebih banyak bermain karena memang usianya masih usia lebih banyak bermain daripada belajar gitu ya. Jadi mungkin saja di rumah itu waktunya banyak untuk bermain, jadi tugas-tugas itu terbengkalai dan tidak tugas keluarga dikerjakan, akhirnya mereka jadi tidak fokus ketika mengerjakan tugas-tugas di sekolah juga. Jadi di sini Bu Ika lebih menekankan kepada memberikan pengarahan pada manajemen waktunya tersendiri ya Bu, dan juga bisa untuk mengidentifikasi cara belajar mereka. Kemudian menurut Bu Ika sendiri dari semua itu apa yang menjadi tantangan dan hambatannya Bu? Untuk tantangan dan hambatannya ini penguatan manajemen waktu itu harus konsisten gitu. Jadi dilakukan secara konsisten, mungkin bisa saja saya lupa atau kadang tidak diberikan anak-anak. Kemudian ketika mengidentifikasi gaya belajarnya juga belum maksimal. Jadi mungkin tidak maklum ya karena tugas sebagai guru itu kan banyak, tidak hanya di kelas, ada banyak administrasi yang harus dipenuhi juga. Jadi memang harus konsisten mengingatkan ke anak, kemudian konsisten memberikan identifikasi gaya belajarnya supaya lebih tepat memberikan materi belajar. Iya Bu. Ya maklum ya Bu Ika, memang kita sendiri sebagai guru karena kesibukan kita, saya sendiri juga terkadang seperti itu Bu, lupa atau sebenarnya Bu Ika sampaikan tadi. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi dari cara belajar sendiri itu bagaimana yang akan Bu Ika lakukan? Untuk identifikasi gaya belajar mungkin sepertinya saya akan menggunakan aplikasi Canva. Jadi yang sekarang sedang ya yang tren saya itu itu ya ya, menggunakan guru-guru gitu. Iya, Nah, iya.
yang berisi materi bisa dipelajari kembali bersama orang-orang tuanya di rumah yang mendampingi belajarnya mereka. Jadi bisa itu ya Bu, kegiatan yang direncanakan Bu Ika itu bisa mengurangi penggunaan gadget yang sekarang ini sudah memang meresahkan orang tua wali, karena memang sekarang anak SD pun sudah pegang HP, dan ini juga akan meminimalisir penggunaan HP gadgetnya itu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi Bu Ika di sini akan bekerja sama dengan orang tua untuk memantau pemakaian gadget di rumah tadi. Kemudian daya dukung yang lain yang akan Bu Ika gunakan apa itu selain itu tadi, selain penggunaan dan gadget dengan pengawasan orang tua tadi. Baik, untuk tadi bisa yang dilakukan di rumah ya, bisa diberikan link untuk mengakses kantor dari rumah. Kemungkinan kalau di sekolah mungkin beberapa kali waktu saya bisa mengizinkan anak untuk membawa gadgetnya ke sekolah atau menyiapkan beberapa laptop dari bapak ibu guru untuk mengakses Canva di sekolah. Jadi Canva itu kita akses di sekolah, kemudian pembelajarannya berdasarkan dari Canva itu, kemudian khususnya dalam pembelajaran IPAS yang tadi kurang penilaian. Jadi di rumah juga diakses Canva dengan pantauan orang tua, di sekolah juga ya Bu. Itu sesuatu yang luar biasa Bu. Saya sangat setuju dengan ide dari Bu Ika tadi, karena memang di sini tidak lepas dari bantuan orang tua juga ya Bu. Terus di sekolah juga harus dilanjutkan dari rumah, terus di sekolah juga kita harus diajari terus, karena biar mereka fokus dan juga tidak bosan dengan pembelajaran kita yang seperti biasa-biasa saja. Kemudian untuk asesmen diagnostis tersendiri Bu, kira-kira apa yang akan Bu Ika lakukan agar nilai-nilai dari murid Bu Ika itu bisa meningkat? Kemudian bagaimana rencana Bu Ika selanjutnya? Rencana saya mungkin saya akan membuat sebuah RPP yang berbasis diferensiasi. Kemudian saya akan membuat pemetaan terkait dengan gaya belajar murid saya, manakah yang masuk ke auditori, ke visual, atau ke estetik gitu. Jadi memudahkan saya untuk memberikan metode dan strategi belajar yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh murid-murid saya. Iya Bu. Jadi memang kita harus sesuaikan dengan minatnya ya Bu, mengacu pada RPP yang sekarang yang sudah terdiferensiasi. Kemudian kapan nih Bu kira-kira akan melaksanakan kegiatan seperti yang Bu Ika rencanakan? Baik, untuk kapannya mungkin karena ini sudah selesai PAS-nya, kemudian nanti akan dilaksanakan setelah PAS di semester awal semester nanti ya Bu, jangan nanti. Kemudian dari sini siapa saja yang akan Bu Ika libatkan dalam kegiatan tersebut? Untuk yang akan saya libatkan, terutamanya saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan siswa di sekolah, kemudian terutamanya mungkin yang sudah di penggerak apa sebelumnya ya, jadi banyak pengalaman yang bisa saya ambil. Kemudian teman sejauh yang lain juga kepala sekolah yang sudah banyak pengalaman bisa membantu saya untuk melaksanakan rencana yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi di sekolahnya Bu Ika sudah ada, memang ada angkatan penggerak angkatan sebelumnya, terus memang ada teman yang sedang melakukan pendidikan, jadi bisa berkolaborasi dengan mereka, dan tak lupa juga dengan berkomunikasi dengan rekan guru sekolah dan dengan kepala sekolah. Nah, sebenarnya rancangan dari Bu Ika ini sangat luar biasa nih, sangat menarik. Semoga dari rancangan Bu Ika ini bisa sesuai dengan yang Bu Ika harapkan. Terus kira-kira nih Bu Ika, dari percakapan kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita ini, kesimpulannya apa menurut Bu Ika? Baik, ternyata menarik sekali itu bisa sharing dengan kunci hari ini. Jadi saya punya rencana, punya langkah-langkah yang pasti yang harus saya terapkan untuk menyelesaikan masalah saya tadi. Kemudian terima kasih kunci untuk waktunya hari ini atas ngobrol-ngobrolnya. Semua tadi yang disampaikan itu sangat mencerahkan saya, sangat membantu saya untuk
bisa fokus menyelesaikan masalah. Iya Bu Ika, semoga apa yang Bu Ika rencanakan, terus apa yang Ibu Ika harapkan itu bisa berjalan dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan dari Bu Ika sendiri ya Bu. Tetap semangat ya Bu Ika. Amin. Terima kasih Cici atas informasi. Iya. Ya, terima kasih atas praktik baiknya dalam bentuk coaching ini ya Bu Iji. Bu Iji tadi sudah melaksanakan coaching terhadap Bu Ika Irawati ya. Ini adalah sebelum penutupan, saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Iji pasca observasi. Ya, yang pertama itu, apa saja yang sudah Bu Iji lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Dalam coaching ini saya sudah menggunakan alur kita, yaitu sudah memuat tujuannya, terus sudah memuat identifikasi masalahnya, dan juga sudah memuat rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga bisa menggali coaching itu sendiri untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dan juga bisa menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Betul, gitu ya. Oke. Kalau menurut saya sebagai observer di sini ya, secara garis besar tadi memang alur cerita sudah tampak pada coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Iji dan Bu Ika Irawati. Di situ meliputi ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Dan di situ juga saya lihat sudah ada pertanyaan berbobot Ibu. Pertanyaan berbobot itu sudah nampak dalam bentuk pertanyaan dan juga solusi. Kemudian yang kedua ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini Bu Iji? Setelah coaching ini saya itu berharap saya ingin memahami prosesnya saat coaching itu Bu, dan juga saya bisa lebih fokus dalam kegiatan coaching sehingga saya bisa melakukan coaching lagi dengan rekan saya dengan lebih baik lagi. Oh, begitu Ibu. Ya, semoga ke depan bisa melakukan coaching yang lebih baik ya Bu, bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Ya, demikian observasi kita ya Bu Iji, matur nuwun sekali, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.